Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia. Salam sehat untuk adik-adik semua, adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan belajar tentang notasi sigma ya. Dilambangkan dengan lambang seperti ini. Mudah-mudahan pernah melihatnya ya. Dibaca sebagai sigma. Nah, gambar ini ya, notasi sigma ini digunakan untuk menyatakan penjumlahan berurutan dari suatu bilangan yang sudah berpola. Nah, sigma merupakan huruf kapital S dalam abjad Yunani. Adalah huruf pertama dari kata sum yang berarti jumlah. Nah, jelas ini kalau kita sebut adalah S, sum itu berarti jumlah. Nah, cara membacanya bagaimana, adik-adik? Cara membacanya, kalau misalnya disajikan seperti ini tandanya, maka kita baca dulu variabelnya. Yang mana variabelnya? XI ya. Jadi kita baca dari tandanya, tanda sigmanya kita baca menjadi di samping kanan ini ada sigma XI, jadi sigma XI. Untuk I, bawahnya kita lihat kalau misalnya dia huruf lain silahkan dibaca, tapi ini I ya. I dari 1 sampai dengan N. Nah, adik-adik semua, di sini sifat-sifat notasi sigma, kalau kita lihat ini ada 5 ya. Yang pertama, notasi sigma ini bisa saja dia menjumlahkan sederet variabel ya, XI, YI, ZI. Bisa saja dia dijumlahkan atau dikurangkan, plus dan minus ya. Nah, pemahamannya apa pada sifat notasi yang pertama ini? Artinya, jika kita memiliki persamaan XI plus minus YI plus minus ZI, sementara di depannya ada tanda sigma, maka tanda sigma ini berlaku untuk masing-masing variabel yang ada di dalam persamaan ini. Jadi, sigma X ini untuk XI, sigmanya juga untuk YI, dan sigma untuk ZI. Jadi dibaca sigma XI untuk I dari 1 sampai dengan N, apakah dia nanti dijumlahkan atau dikurangkan. Kemudian sigma YI dari I sama dengan 1 sampai N, ditambah atau dikurangkan dengan sigma ZI dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Itu sifat yang pertama. Nah, sifat yang kedua ketika sigma ini ya memiliki nilai bilangan konstanta, di sini dilambangkan dengan K. Maka kita bisa mengeluarkan nilai K ini bisa ditaruh di depan ya dari sigmanya. Jadi K dikali sigma XI I dari 1 sampai dengan N. Jadi silahkan dijumlahkan, dikerjakan nilai sigma XI dari I1 sampai dengan N, kemudian baru dikalikan nilai K konstanta. Nah, berikutnya aturan yang ketiga adalah sigma I dari 1 sampai NK. K-nya juga adalah bilangan konstanta, artinya bilangan tertentu. Maka pemahamannya adalah kita menjumlahkan nilai K tersebut sebanyak N kali. Jadi K ditambah K, dan seterusnya. Sebanyak N di atasnya. Jadi bisa juga secara ringkas langsung kita buat N dikali dengan K. Jadi ini adalah pemahaman dari notasi sigma yang ketiga. Kemudian yang D ya, yang keempat ini, jika XI min K-nya kuadrat, artinya dia berupa suatu persamaan. XI min K kuadrat. Nah, silahkan persamaan kuadrat ini kita sederhanakan dulu menjadi XI min K dikali XI min K diperoleh XI kuadrat min 2K XI plus K kuadrat. Nah, kemudian masing-masing komponen ini berlaku seperti sifat A dan sifat B. Jadi tinggal kita berikan sigmanya ke masing-masing komponen yang ada di dalam bagian dari persamaan yang sudah disederhanakan ini. Berikutnya yang E adalah sigma I dari N untuk persamaan YI min A min B XI. Artinya beberapa komponen tersedia di sini. Ada yang variabel YI, kemudian ada nilai konstantanya, dan ada nilai konstanta yang dikalikan dengan XI. Sama seperti tadi, kita gunakan aturan yang di atas, maka YI kita berikan tanda sigmanya, sigma YI dari I sama dengan 1 sampai N,
Kemudian nilai A mengikuti tadi aturan nomor 3, tinggal kita kalikan kalau tadi K kali N, karena ini A dengan N, maka kita tinggal kalikan N dengan A, ya, NA. Kemudian yang terakhir, kita ikuti untuk aturan nomor 2, kita keluarkan nilai B-nya, XI menjadi nilai sigma B dikali sigma XI dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini adalah aturan-aturan atau sifat-sifat dari notasi sigma. Bagaimana caranya kita penerapannya? Kita akan lihat contoh berikut ini. Nah, ini contoh data. Misalnya sudah ditentukan data XI, yaitu X1 sampai dengan X5. Nilainya X13, X25, X73, X49, X5, 11. Itu nilai X. Kemudian ditentukan juga nilai Y dari Y1 sampai Y5 dengan masing-masing nilainya. Dan nilai Z dari Z1 sampai dengan Z5 ya. Di sini Z2-nya 4, Z5-nya 10. Jadi ini ada sekelompok data. Kemudian kita diminta, hitunglah sigma dari I sampai dengan 1 sampai N, XI ditambah ZI ditambah YI. Nah, suruh dihitung ini. Maka penyelesaiannya kita bisa selesaikan satu-satu. Yang pertama adalah untuk XI. Sigma XI I sama dengan 1 sampai 5. Kita selesaikan sendiri. Kemudian sigma ZI, YI, yang ZI dulu boleh ya, ZI ini sigma I sampai 5 ZI kita jabarkan, kemudian sigma I untuk YI ya, sigma YI dari I sampai dengan 1 sampai dengan 5. Nah, kembali yang pertama, berarti kalau pengertian ini ya, pengertian sigma I dari 1 sampai dengan 5 XI itu artinya X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5. Mengapa sampai X5? Karena atasnya sama dengan 5 sampai 5. I dari 1 sampai dengan 5. Kita jumlahkanlah nilai X1, X2, X3, X4, X5. Kita ambil nilainya. X1-nya 3, X2-nya 5, X3-nya 7, X4-nya 9, X5-nya 11. Jadi totalnya 35. Hal yang sama kita lakukan juga. Jadi kalau sigma YI, Y1 sama dengan 5 sama saja Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 ditambah Y5. Masukkan nilainya, diperolehlah 15. Demikian juga untuk ZI karena semua dia minta X1 sampai dengan 5 ya, N-nya di sini adalah 5. Diperolehlah nilainya 30. Baru kalau kita jumlahkan sesuai dengan konteks sifat yang pertama, kita terjemahkan ini menjadi masing-masing, sementara sudah kita hitung nilainya, tinggal kita masukkan sigma YXI I1 sampai dengan 5 adalah 35, sigma YI I1 sampai dengan 5 adalah 15, sigma I1 sampai dengan 5 ZI adalah 30. Tinggal kita jumlahkan 35 tambah 15 tambah 30 itu sama dengan 80. Nah, ini contoh untuk perhitungan ini. Contoh berikutnya kita sama ya dengan nilainya yang dirubah ya. Nilai ini isinya dirubah, terus kita diminta menghitung nilai yang sama seperti tadi, kita hitung satu-satu ya adik-adik semua. Nah, apakah nanti diminta dikurangkan? Bisa juga nilainya dikurangkan. Dikurang, nilainya diperoleh nilainya 15. Begitu. Ya. Nah, berikutnya kalau misalnya polanya adalah 2XI plus 6YI. Nah, pengertian ini kita tinggal terjemahkan ya. I dari 1 sampai 2, 2XI, 2-nya bisa keluarkan ke depan. 6-nya kita keluarkan, kemudian sigma I, XI dari sigma XI dari I1 sampai dengan 2, berarti X1 plus X2 di bagian ini, kemudian ini YI-nya I1 sampai dengan 3, berarti Y1, Y2, Y3. Tinggal kita jumlahkan 2 kali 6, 12, 6 kali 9 sama dengan 54, diperoleh hasilnya 66, ya. Nah, contoh yang ke-15 pun ya yang ini berikut ini sama, tapi dia variabelnya pakai B, C, D. Nah, kalau diminta BI, CI, DI sama tadi.
I1 sampai dengan 3 berarti B1, B2, B3. B1, B2, B3-nya berapa? 10, 8, 12 ya. CI-nya juga begitu, C1, C2, C3 diperoleh 24, D1, D1, D2, D3 karena sampai 3 ya, diperolehnya 16. Baru kita hitung nilainya, dijumlahkan dapatnya 70. Demikian itu untuk kasus yang sama ya. Kita akan lihat kasus yang berikutnya, yaitu terkait dengan sifat ya, sifat yang nomor 2 tadi. Jika ada nilai K atau konstanta ya adik-adik ya. Nah, nilai K ini misalnya kita diminta hitung untuk nilai K-nya sama dengan 3 dengan XI-nya I1 ya sampai dengan I5 ya misalnya ya. Maka di sini K dikali X1 tambah X2, X3, X4, X5. Jadi 3 ditambah masing-masing penjumlahan ini 25 dikalikan 75. Jadi nilai K-nya untuk contoh ini diberikan 3 ya. Jadi ya di sini nih diketahui di sini K-nya sama dengan 3, X1-nya sampai X5 datanya seperti ini. Selanjutnya kita lihat contoh ini sama untuk nilai KXI ya, K juga. Kita akan lihat contoh yang misalnya sigma I sama dengan NK, sama disuruh cari. Misalnya N-nya sama dengan 10, jadi sigma I sampai dengan 10 dengan K-nya setengah. Ya, tinggal kita kalikan saja, N dikali K, jadi 10 dikali setengah, hasilnya 5. Ya. Demikian juga misalnya kita diberi nilai, disuruh cari I dari 1 sampai dengan 8 untuk K15. Jadi sama saja kita kalikan N kali K-nya. N-nya tadi 8, K-nya 15. Jadi 15, 8 kali 15, 120. Ya, ini demikian berikutnya. Demikian berikutnya adik-adik. Jadi dalam video ini saya merekam, mencoba ya menyampaikan beberapa contoh soal ya. Nah, di sini bisa dilihat contoh berikutnya misalnya kondisinya 4xi min 8 kuadrat. Nah, bisa kita sederhanakan dulu. 4xi min 8 kuadrat kita sederhanakan. Kemudian dimintanya I dari 1 sampai dengan 5 ya. Masing-masing kita masukkan sigma xi-nya untuk 16xi kuadrat, kemudian sigma xi-nya menjadi dikalikan dengan 64xi dan seterusnya ya, yang di belakang sigma i sampai dengan 5 64 ya. Nah, masing-masing kita keluarkan 16, xi-nya dari berapa? Xi-nya dari 1 sampai 5. Jadi kita kuadratkan. 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 9 kuadrat, 10 kuadrat, sampai 11 kuadrat dari persamaan yang di atasnya. Kemudian 64, X1, X2, X3, X4, X5. Ya, nilainya 45, tinggal kita kalikan. Nah, untuk yang di sini, karena ini K-nya 64, N-nya 5 kali 64, dan hasilnya 320. Kemudian kita lakukan penyederhanaan, penjumlahannya, kita jumlahkan semua, kemudian ini ada yang dikurang ya, hasilnya 24.000. Ya, ini sama untuk contohnya adik-adik ya, semuanya. Nah, ini contoh yang terakhir. Kita bisa kasih contoh terakhir, misalnya ada nilai A1, A1, A2, A3, A4, A5 nilainya ya diberikan sebagai contoh B1, B2, B3, B4, B5. Kemudian nilai A sama dengan 5, nilai B sama dengan 3 konstantanya. Jadi kalau misalnya diminta nilai BI min 5, min 3 AI, maka untuk I dari 1 sampai dengan 5, nah kita masukkan, ya berarti masing-masing untuk YI. Kemudian untuk yang sigma I dari 1 sampai 5, untuk 5 nilainya tinggal kita kalikan karena N-nya 5, 5 kali 5. Kemudian sigma ini masuk ke 3AI, 3-nya kita keluarkan. Jadi sigma XI dari 1 sampai dengan 5 alias X1 tambah X2 tambah X3, X4 sampai dengan X5. Kita masukkan nilainya. Jadi Y1 ini dari Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Ini harusnya bukan Y ya, kita ambilnya B1 ini. B1 dengan
A1. Kita masukkan nilainya masing-masing, kita hitung, kita sederhanakan, dapatlah nilainya ya. Jadi ini adik-adik semua untuk contoh dari cara menghitung notasi sigma. Saya kira demikian paparan saya pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga tetap semangat untuk mempelajari statistika dan adik-adik semua tetap sehat dalam kondisi pandemik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.